السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Tafsir Taisir Al-Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Yang berikutnya yaitu ayat yang ke-30, ke-31 dan 32 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira wa la tatamannaw in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wa may yaf'al dzalik, siapa yang masih melakukannya, udwanan wa zulman, dengan permusuhan dan kezaliman, yakni bukan karena kebodohan, bukan karena tidak sengaja, bukan karena lupa, tetapi benar-benar sengaja membuat permusuhan dan kezaliman, maka Allah ancam dengan kalimat fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian bagi Allah sangat mudah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Dikatakan sawfa nuslihi naran dengan ditankir, tankir artinya nakirah, tidak memakai alif dan lam, untuk menunjukkan betapa besarnya api tersebut. Ay 'azimah kama yufiduhu tankir, sebagaimana didapatkan faedah ini dari tankirnya, dari keadaannya nakirah. Fasawfa nuslihi naran, kami akan masukkan dia ke dalam sebuah api neraka. Tidak disebutkan dengan alif dan lam, tetapi disebutkan dengan nakirah, menunjukkan betapa mengerikannya neraka tersebut. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menghindari
dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka kami nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang baik. Ikhwani fillah azakumullah. Setelah diancam, wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan dzalika, isyarat kepada apa yang sudah dibahas. Mudah-mudahan masih ingat. Kita membahas larangan jangan saling menumpahkan darah, jangan saling membunuh, jangan saling memzalimi, dan jangan saling memakan harta dengan batil. Itu kan yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Maka kalau sudah diingatkan demikian masih tetap yaf'al dzalika udwanan wa zulman, dengan permusuhan dan kezaliman, bukan tidak sengaja, bukan tidak tahu, bukan lupa, tapi benar-benar sengaja, udwanan wa zulman, fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Setelah itu Allah berikan kabar gembira, dan demikianlah yang namanya dakwah. Selalu terdiri dari dua sisi, yaitu basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Ada kabar gembira, ada peringatan, ada ancaman, ada yang memberi semangat. Seimbang antara keduanya. Diancam dengan api neraka siapa yang melakukan hal tersebut dalam keadaan sengaja padahal sudah tahu kalau itu haram. Fasawfa nuslihi nara, kami akan masuk ke dalam neraka yang mengerikan. Tetapi sebaliknya, kalau kalian menghindari dosa-dosa besar tadi, membunuh, memakan harta orang lain dengan zalim, dihindari semua itu, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa lainnya yang kecil-kecil. Ini kabar gembiranya. Setelah ada nadhir, Allah berikan basyir, kabar gembira. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian hindari dosa-dosa besar yang kalian sudah dilarang daripadanya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian semuanya, dan kami akan masukkan kalian ke dalam mudkhalan karima, ke dalam tempat masuk yang baik, yaitu jannah. Wa hadza min fadlillahi wa ihsanihi ala ibadihi almu'minin. Dan ini merupakan fadilah dari Allah, kebaikan dari Allah atas hamba-hambanya kaum mukminin. Wa'adahum annahum idza ijtanabu kaba'iral manhiyat, Allah janjikan pada mereka kalau mereka menghindari dosa-dosa besar yang mereka dilarang daripadanya, ghafara lahum jami'adz dzunubi wasayyi'at, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lainnya seluruhnya. Wa adkhalahum mudkhalan kariman, dan akan dimasukkan ke tempat yang baik, yang katsirul khair, yang banyak kebaikannya, wa huwal jannah, itu surga. Al-mustamilah ala ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang di surga itu terkandung di dalamnya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, terdiri kebahagiaan, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam jiwa, enggak pernah terbayangkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah janjikan ini semua untuk mereka-mereka yang mau menjauhi dosa-dosa besar. Wala khatara ala qalbi bashar, yakni apa yang terbetik di hati-hati manusia. Di surga ada sesuatu yang tidak terpikir, yang tidak terbayang di dalam hati manusia. Wa yadkhul fi ijtinabil kaba'ir fi'lal fara'id, tentunya termasuk menghindari dosa-dosa besar adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Apa kaitannya? Menghindari al-kaba'ir, al-manhiyat, yaitu al-kaba'ir, menghindari dosa-dosa besar, sama saja mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wajibat.
Mengapa demikian? Karena meninggalkan kewajiban dosa besar. Mafhum? Karena orang meninggalkan kewajiban berarti dia melakukan dosa besar. Berarti makna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian hindari dosa-dosa besar, otomatis kamu mengerjakan kewajiban-kewajiban. Salat misalnya, karena meninggalkan salat dosa besar. Puasa, meninggalkan puasa dosa besar. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dikatakan di sini bahwa meninggalkan dosa-dosa besar termasuk di dalamnya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban allati yakunu tarikuha murtakiban kabira, karena orang yang meninggalkan perintah yang wajib dia jatuh ke dalam dosa besar. Kas salawatil khamsi, seperti salat 5 waktu, seperti salat Jumat, seperti saum Ramadan, seperti berpuasa dalam bulan Ramadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi katakan as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, semuanya sebagai mukaffiratun lima bainahunna, akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dari Jumat ke Jumat, semua yang ada dari Jumat ke Jumat terhapuskan dosanya. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya akan terhapus di Ramadan depan. Dan terus seperti itu. Apa syaratnya? Syaratnya yang terkandung dalam ayat ini, in tajtanibu, kalau kalian jauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kalian hindari dosa-dosa besar. Dari Ramadan sampai ke Ramadan 1 tahun, apa yang kalian kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Sekian dunub, sekian kesalahan, sekian dosa, semuanya akan dihapuskan kecuali kalau ada dosa besar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka syaratnya hindari dosa-dosa besar. Wa ahsan ma hujjat bihil kaba'ir, dan yang paling bagus sebagai definisi dosa besar, annal kabirah ma fihi haddun fid dunya, bahwa yang namanya dosa besar adalah yang terkena hukum-hukum had. Apa saja hukum-hukum had? Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dirajam atau dicambuk, orang yang itu semua hukum-hukum had. Maka dosa-dosa tersebut yang ada hukum-hukum hadnya itu dosa besar. Atau wa'idun fil akhirah, atau dosa yang terancam dengan ancaman khusus di akhirat. Siapa yang berbuat begini, fa inna lahu nar jahannam, siapa yang berbuat seperti ini maka akan dimasukkan dalam neraka. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, fasawfa yuslihi naran. Ini ayat kita mengatakan fasawfa nuslihi naran. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita menyatakan wa may yaf'al dzalik fasawfa nuslihi naran. Siapa yang melakukan hal tersebut udwanan wa zulman, fasawfa nuslihi naran, maka kami ancam atau kami akan masukkan dia dalam neraka. Berarti dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Karena Allah ancam, aku akan masukkan dalam neraka. Berarti memakan harta orang lain dengan zalim, dosa besar. Demikian pula barakallahu fiikum, menumpahkan darah orang lain dengan zalim, juga dosa besar. Berarti kita mendapatkan 2. 1, kalau ada hukum hadnya. 2, kalau terancam dengan ancaman-ancaman neraka dan azab di akhirat. Yang ketiga, au nafil iman, atau dinafikan keimanan. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman, tidak beriman
seorang yang tetangganya tidak aman karenanya, selalu mengganggu. Ini juga dosa besar. Karena dinafikan iman. Tidak beriman seseorang yang berbuat begini. Tidak beriman seseorang yang berbuat begitu. Maka itu pun dosa besar. Au tartibil la'nah, atau disebutkan laknat padanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapa yang melindungi pendosa. Pendosa yang harusnya dihukum, penjahat yang harus dihukum, dilindungi. Maka ini dikatakan dengan laknat. La'anallahu man awa muhditsa. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang melindungi seorang pendosa. Allah melaknat siapa yang demikian-demikian. Semua larangan-larangan yang diiringi dengan ancaman laknat itu juga dosa besar. Sudah berapa? 4. Au ghadiba alaihi, atau kemurkaan. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Ancaman terhadap siapa? Seorang yang membunuh seorang muslim. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Sampai pada kalimat wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam. Allah murka kepadanya, Allah mengancamnya dengan laknat, Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan baginya neraka jahannam. Kumpul semua ancaman-ancaman tadi pada perkara pembunuhan. Maka itu minal mubiqat. Pembunuhan itu termasuk mubiqat, termasuk sesuatu yang membinasakan seseorang. Ancaman-ancaman tadi, ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman kemurkaan, semuanya ada dalamnya. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, berarti di sini yang dimaksud adalah dengan kata sambung au, atau. Berarti tidak harus kumpul semua. Tetapi salah satunya sudah cukup. Karena pakainya au. Saya ulangi. Ma fihi haddud dunya au wa'idun fil akhirah au nafil iman au tartibi la'nah au ghadiba alaih. Kalau diterjemahkan, yang diancam dengan hukum-hukum had, atau yang diancam dengan adab di akhirat, atau yang dinafikan iman, tidak beriman, atau kalau diiringi laknat, dilaknat orang yang melakukan begini, dilaknat orang yang begitu, atau ghadiba alaih, atau ada ancaman kemurkaan Allah, murka pada orang yang demikian. Maka itu dosa-dosa besar. Kalau tidak ada ancaman-ancaman ini semua, padahal dilarang, maka itu termasuk yang di bawahnya, yang akan terhapus kalau kita menghindari dosa-dosa besar. Yang akan terhapus kalau kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dari salat ke salat akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Dari Jumat ke Jumat akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Dari Ramadan ke Ramadan akan terhapus dosa-dosa kecilnya. Tetapi dosa-dosa yang seperti ini ancamannya harus ada taubat khusus padanya. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ayat ke-32-nya Allah katakan, jangan kalian berkeinginan, berangan-angan dengan sesuatu yang Allah berikan pada orang lain. Allah memberikan fadilah. Faddalallah bihi ba'dakum. Allah memberikan fadilah pada orang lain. Kamu jangan kepingin. Kamu miskin, ada orang yang kaya raya. Jangan kamu mengatakan, duhai kiranya kalau aku jadi dia. Atau kenapa enggak saya yang kaya raya? Kenapa dia yang begini, bodoh, pintar juga enggak, sekolah enggak lulus, kok dia bisa jadi kaya raya? Saya ini selesai semua, mendapatkan ijazah, kok sampai sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan? Apa namanya ini? Hasad. Dan yang lebih mengerikan dari hasad, barakallahu fiikum,
mengandung tuduhan kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Ini mengerikan. Jangan anggap enteng masalah hasad. Kenapa kok dia yang mendapatkan keuntungan itu? Kenapa enggak saya? Seakan-akan menyatakan engkau ya Rabbi enggak adil. Kenapa engkau berikan pada dia padahal dia dalam keadaan bodoh? Kenapa enggak berikan pada saya padahal saya ini lulus, pandai, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah katakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian berkeinginan apa yang Allah berikan pada orang lain. Lirijali, laki-laki akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Perempuan juga akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Kaum laki-laki akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Para wanita juga akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jangan iri. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita ada usaha, walaupun dia itu adalah seorang di bawah kekuasaan suaminya, tapi punya sebuah usaha yang menyebabkan kebaikan untuk dirinya. Misalnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Istri pertama, Masya Allah, melayani dengan baik, memberikan dengan baik, tutur katanya baik, semuanya baik. Kemudian suaminya sayang sama dia, senang sama dia. Yang kedua, malas, hanya memberikan sekedarnya saja, ucapannya ketus, suaminya kurang suka pada dia. Salah siapa? Yang kedua ini dan yang ketiga jangan protes menyatakan kenapa yang satu ini kok disayang, kenapa saya kok tidak. La tatamannau ma faddalallahu ala ba'd. Jangan kalian ingin sesuatu yang Allah berikan pada mereka. Mereka diberikan oleh Allah karena sesuatu yang telah mereka sebabkan, yang telah mereka usahakan. Jangan protes. Kalau engkau ingin mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, lakukan seperti apa yang dilakukan. Dan berupayalah dan diiringi dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Persaingan sehat. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan dengan hasad, apalagi plus dengki. Apa bedanya hasad dengan dengki? Hasad tadi sudah jelek, yaitu merasa seharusnya saya yang dapat bukan dia. Ingin dia mendapatkan sesuatu yang seperti dia. Kenapa kok bukan saya yang dapat? Itu hasad. Kalau dengki plus keinginan untuk kehancuran apa yang dimiliki oleh sahabatnya. Mudah-mudahan hancur kekayaannya. Mudah-mudahan bangkrut. Mudah-mudahan harapannya jelek. Na'udzubillah. Ini dengki. Ikhwan ibn a'azamullah. Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yanha ta'ala al-mu'minina an yatamanna ba'dahum ma faddalallahu bihi ghairahu minal umuril mumkinah aw ghairil mumkinah. Allah melarang kaum mukminin jangan berkeinginan sesuatu yang Allah telah berikan pada orang lain. Apakah pada umur yang mungkin ataupun pada perkara yang tidak mungkin. Umuran, perkara-perkara yang mungkinah ataupun yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin tadi sudah kita contohkan. Yang tidak mungkin bagaimana? Oh, coba kalau saya jadi perempuan. Ya nggak mungkin jadi perempuan. Itu juga dilarang. Jangan kalian berkeinginan. Belum tentu kalau kalian jadi wanita akan baik seperti dia. Belum tentu. Sehingga jangan menginginkan apa yang telah Allah berikan pada orang lain. Apakah yang memungkinkan ataupun yang tidak memungkinkan. Fala tatamanna nisa khasa'isar rijal. Contohnya para wanita jangan menginginkan sesuatu yang merupakan kekhususan laki-laki. Dengan alasan emansipasi katanya. Saya juga ingin seperti laki-laki. Itu kekhususan laki-laki. Kamu perempuan tidak bisa. Masa nggak boleh jadi khotib di mimbar? Kenapa saya nggak boleh mengisi khutbah Jumat? Ya itu laki-laki, kamu perempuan. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang Allah larang dalam ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Laki-lakinya juga, na'udzubillah, kok enak ya perempuan.
Setiap bulan ada liburan sholat seminggu. Astagfirullah. Yang seperti itu kamu iri. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini khasa'is nisa. Itu kekhususan para wanita. Maka Allah sudah ciptakan manusia dengan adil. Laki-laki dengan sifat-sifatnya secara khusus, perempuan dengan sifat-sifatnya secara khusus. Maka kaum laki-laki jangan menginginkan kekhususan-kekhususan wanita, dan wanita jangan menginginkan kekhususan-kekhususan laki-laki. Wala sahibul faqri wan naqsi halatal ghina wal kamal tamanniyan mujarradan. Jangan orang yang sahibul faqr, orang miskin, wan naqs, serba kekurangan, menginginkan halatal ghina, enak ya orang kaya, bisa begini bisa begitu, wal kamal, dan memiliki kesempurnaan, tamanniyan mujarradan, hanya karena keinginan saja, itu sudah dikatakan hasad bi'ainihi. Itu sudah dikatakan hasad. Lianna hadha huwal hasad bi'ainihi. Karena itulah hasad. Tamani nikmat Allah ala ghairik, menginginkan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Kenapa tidak saya yang diberi? Ini barakallahu fikum sudah cukup dikatakan hasad. Antakuna laka wa yaslub iyyaha, atau kamu berangan-angan kalau itu milik kamu dan mereka tidak punya. Wa li'annahu yaqtadi as-sukhut ala qadarillah, dan juga dilarang karena mengandung as-sukhut ala qadarillah, mengandung kebencian pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan dia yang kaya, kamu yang belum mendapatkan. Saya katakan belum untuk menunjukkan tetap harus berharap dan berdoa dan berupaya. Kamu belum diberi. Bukan tidak diberi. Bisa jadi besok atau lusa engkau akan dapat. Maka berupayalah, bersungguh-sungguhlah, berdoalah. Jangan hasad pada orang lain. Fala yattakil ala nafsih. Wa innamal mahmudu amran. Sesungguhnya keinginan yang ada pada orang lain, atau keinginan terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, itu ada yang dipuji hanya pada dua perkara saja. Ayat al-abad ala hasbi qudratihi bima yanfa'uhu min masalihi diniyah wa dunyawiyah. Kalau keinginan tadi diiringi atau dijadikan sebagai dorongan usaha. Saya ingin seperti dia, saya harus berusaha, saya harus bersungguh-sungguh. Sehingga dia berupaya dan bersungguh-sungguh, yas'a hasba qudratihi, sebisanya semampunya, bima yanfa'u, dengan apa yang bermanfaat baginya, dari maslahat diniyah, maslahat agama atau maslahat dunia. Wa yas'alullaha ta'ala min fadlih, dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fadilahnya, ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Tidak mengapa, itu kan berkeinginan apa yang Allah berikan pada orang lain. Iya, tapi keinginan tadi membawa dia berusaha dan berdoa. Itu sesuatu yang mahmudun lahu, mahmudun fi, itu sesuatu yang dipuji. Fala yattakil ala nafsihi wala ala ghairi rabbih. Syaratnya jangan mengandalkan dirinya sendiri, melupakan doa kepada Allah. Wala ala ghairi rabbih, dan jangan pula bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala lirrijali nasibum mimma iktasabu. Oleh karena itu Allah katakan bagi kaum laki-laki akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Mereka dapat bagiannya. Ay min a'malihimul muntajjah lil matlub atau muntijah lil matlub, yakni dari amalan-amalan mereka yang muntijah, yang menghasilkan apa yang dicari. Jangan seperti komunis, jangan seperti PKI, marah-marah kepada orang-orang kaya dan protes, kenapa dia kaya kita miskin, kesenjangan yang terlalu jauh dan seterusnya dan seterusnya.
Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sesungguhnya jawabannya gampang. Karena mereka rajin, kamu malas. Nggak mau usaha. Kalau kamu usaha, kamu juga akan dapat. Tetapi preman-preman ini tadi, yang miskin-miskin ini tadi, protes supaya sama rata, sama rasa. Maka kemudian jadilah kelompok para husad, kelompok para hasidin, tukang-tukang hasad yang memusuhi burjuis, memusuhi orang-orang kaya, memusuhi orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tuan-tuan tanah dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula wanita, walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Dan para wanita pun akan mendapatkan apa yang diusahakan oleh mereka. Fa kullun minhum la yanaluhu ghaira ma kasabahu wa ta'iba fi. Berarti masing-masing laki-laki maupun perempuan la yanaluhu, tidak akan mendapatkan selain apa yang diusahakan. Tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan dan apa yang dia ta'iba fi, apa yang dia lelah padanya, capek padanya. Kok enak ya si fulan begini. Saya kok usaha nggak dapat sebentar. Kamu mulai kapan berusaha? Ya sudah sebulan yang lalu. Dia berapa lama? Ya emang sih dia sudah 15 tahun. Ya beda. Kamu baru awal. Dia sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba kamu ingin seperti dia. Ya nggak bisa. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ikhwan fillah a'azakumullah, dari sini terlihat bahwa kata Allah, masing-masing manusia akan mendapatkan apa yang dia upayakan dan dia usahakan. Kalaupun usahanya di dunia gagal, usaha tersebut di sisi Allah mendapatkan pahala. Walaupun di dunia gagal, tapi di akhirat ada catatannya bahwa dia sudah bersungguh-sungguh untuk menghidupi keluarganya, tetapi hanya dapat sekian. Lelahnya sama dengan yang itu, pahalanya pun sama dengan yang itu. Pahalanya, walaupun hasilnya di dunia agak berbeda, qadarullah wa ma syaa fa'al, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai usaha yang ma'jurun fi, yang mendapatkan pahala. Was'alullaha min fadlih. Lihatlah ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya dalam ayat ini. Dan mintalah kepada Allah fadilahnya, usaha dan doa. Ay min jami'i masalahikum. Yani mintalah maslahat-maslahat kalian, kebaikan-kebaikan untuk kalian sendiri, fid dini wad dunya, dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Fahadha kamalul abdi wa unwani sa'adatihi, dan ini kesempurnaan seorang hamba kalau dia bergantung kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan itu tanda-tanda bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan. La man yatrukul amal, bukan orang yang meninggalkan usaha dan meninggalkan doa. Isinya marah-marah, menggerutu, mengecap sana sini, nasallahu alaihi wasallam. Aw yatakil ala nafsihi ghairu muftaqir li rabbih. Jangan pula seorang yang hanya bersandar pada dirinya dan tidak merasa butuh untuk berdoa pada Allah. Ghairu muftaqir, tidak merasa berhajat untuk berdoa pada Allah. Jangan. Aw yajma' bainal amrayni fa inna hadha makhdhulun khasir. Atau mengumpulkan kedua-duanya. Usaha juga tidak, iktisab, meminta kepada Allah juga tidak. Allah katakan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Wanita-wanita juga akan mendapatkan apa yang diusahakan. Baik. Setelah itu, was'alullaha min fadlih. Was'alu, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala min fadlih. Jangan hanya berusaha, tidak berdoa. Jangan hanya berdoa tapi enggak usaha.
Jangan pula na'udzubillah yang kedua-duanya, usaha tidak, doa pun tidak. Ini yang yajma', mengumpulkan dua kejelekan. Kata beliau, kata Syekh Sa'di dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, menyatakan laman yatrukul amal, bukan orang yang tidak berusaha meninggalkan amalan. Bukan orang yang meninggalkan amalan-amalan alias tidak berusaha. Bukan pula orang yang tidak menyandarkan kepada Allah dan tidak merasa butuh kepada Allah. Au yajma' bainal amrain, bukan pula orang yang melakukan kedua-duanya. Usaha tidak, berdoa pun tidak. Berusaha tidak, meminta pada Allah juga tidak. A'udzubillah min dzalik. Wa qaluhu innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan diakhiri ayat ini dengan kalimat sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Fayu'ti man ya'lamuhu ahlan lidzalik. Karena Allah Maha tahu, maka Allah akan memberikan kepada orang yang pantas untuk diberi. Karena Allah Maha tahu, Maha berilmu, maka Allah Maha tahu siapa yang pantas diberi dan siapa yang tidak pantas diberi. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil. Maka setelah dikatakan dengan usahalah dan berdoalah, kemudian Allah katakan dengan kalimat innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha tahu. Allah berikan tidak salah. Kenapa Allah berikan kecerdasan pada yang ini tidak diberikan pada yang sana? Kenapa Allah berikan ilmu kepada yang ini, kenapa enggak diberikan pada yang itu? Kenapa diberikan kekayaan pada yang ini, kenapa enggak diberikan kekayaan pada yang sana? Fayu'ti man ya'lamuhu ahlan lidzalik. Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang pantas, yang Allah Maha tahu dia pantas diberi. Wa yamna man ya'lamuhu ghairu mustahil, dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang tidak pantas untuk diberi. Allah Maha tahu. Maka yamna, menghalangi siapa yang memang Allah tahu tidak pantas diberi. Allah beri siapa yang Allah tahu dia pantas diberi, dan Allah menghalangi tidak memberi pada siapa-siapa yang Allah tahu kalau dia tidak pantas untuk diberi. Innallaha bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.